saya Novrianti Agintara Ginting dengan NIM A1 C41977 dari kelas reguler B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Nah, di sini saya ingin praktikum tentang tipe-tipe telur. Judul praktikum tipe-tipe telur. Kemudian tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Bagian-bagian telur. Bagian-bagian atau struktur telur dibedakan atau dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung isi telur dan memiliki pori-pori yang fungsinya yaitu sebagai keluar masuknya udara. Kemudian yang kedua yaitu membran cangkang. Nah, membran cangkang ini adalah selaput tipis di dalam cangkang dan fungsinya itu sebagai pelindung isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu putih telur atau albumin yang fungsinya yaitu sebagai pelindung isi telur dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Kemudian yang keempat yaitu keping germinal atau zigot atau sel embrio yang fungsinya sebagai calon individu baru. Kemudian yang kelima yaitu rongga udara yang fungsinya sebagai sumber oksigen untuk embrio. Kita masuk yang keenam yaitu kuning telur atau yolk. Nah, kuning telur atau yolk ini berfungsi untuk sebagai cadangan makanan utama bagi embrio. Kemudian yang ketujuh yaitu tali kuning telur atau yang disebut dengan kalaza yang fungsinya untuk menahan kuning telur agar berada pada tempatnya. Kemudian yang kedelapan yaitu membran kuning telur atau yang kita sebut sebagai vitalin yang fungsinya itu untuk membungkus kuning telur dan menjaga kuning telur agar tercegah dari bakteri. Kita masuk ke pengertian telur. Telur adalah fertilisasi dari sel telur yang berfungsi dalam menjaga dan memelihara embrio. Tipe-tipe telur. Tipe-tipe telur ini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah yolknya, kemudian yang kedua berdasarkan penyebaran yolknya. Kita masuk ke yang pertama yaitu berdasarkan jumlah yolknya. Nah, berdasarkan jumlah yolknya ini tipe telur dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu alesital, kemudian yang kedua oligolesital, kemudian yang ketiga polilesital, kemudian yang keempat megalesital. Alesital ini adalah tipe telur yang hampir tidak memiliki yolk. Kemudian yang kedua yaitu oligolesital, yaitu tipe telur yang memiliki jumlah yolk yang sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu polilesital, yaitu tipe telur yang memiliki jumlah yolk yang banyak. Kemudian yang keempat yaitu megalesital, yaitu tipe telur yang memiliki yolk yang paling banyak. Nah, kita masuk ke tipe telur berdasarkan penyebaran yolknya. Nah, berdasarkan penyebaran yolknya, tipe telur ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama isolesital, kemudian yang kedua telolesital, kemudian yang ketiga sentrolesital. Kita masuk yang pertama yaitu isolesital, yaitu penyebaran yolknya merata pada semua bagian. Kemudian yang kedua yaitu telolesital, yaitu penyebaran yolknya hanya berada pada salah satu ujung telur. Kemudian yang ketiga yaitu sentrolesital, yaitu penyebaran yolknya hanya berada pada bagian tengah inti dan sitoplasmanya berada pada bagian tepi. Tipe telur hewan vertebrata. Untuk yang pertama yaitu mamalia, berdasarkan penyebaran yolknya ini termasuk ke tipe isolesital. Kemudian berdasarkan jumlah yolknya ini termasuk ke oligolesital. Kemudian untuk aves, berdasarkan penyebaran yolknya ini termasuk ke tipe telolesital. Kemudian berdasarkan jumlah yolknya ini termasuk ke megalesital. Nah, tipe aves ini termasuk ke tipe telur yang kita praktikumkan pada saat ini. Kemudian reptil berdasarkan penyebaran yolknya termasuk ke telolesital, kemudian berdasarkan jumlah yolknya termasuk ke tipe megalesital, dan untuk amfibia berdasarkan penyebaran yolknya termasuk ke telolesital dan berdasarkan jumlah yolknya termasuk ke mesolesital. Dan yang terakhir yaitu Pisces, berdasarkan penyebaran yolknya ini termasuk ke telolesital dan berdasarkan jumlah yolknya ini termasuk ke megalesital. Alat dan bahan.
Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama, piring sebagai wadah dalam praktikum ini, kemudian pisau yang digunakan untuk memecahkan telur untuk praktikum ini. Dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu telur ayam mentah, telur bebek mentah, telur puyuh mentah, telur ayam yang sudah direbus, telur bebek yang sudah direbus, telur puyuh yang sudah direbus. Masing-masing berjumlah 1 telur. Prosedur kerja. Pertama-tama kita menggunakan telur mentah terlebih dahulu untuk mengamati bagian telurnya. Pertama-tama kita memakai telur ayam terlebih dahulu, kita pecahkan menggunakan pisau. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ini yang dinamakan dengan cangkang telur, kemudian ini yang dinamakan dengan membran cangkang, ini selaput tipis, selaput tipis, kemudian ini dinamakan rongga udara, yang fungsinya yaitu sebagai sumber oksigen untuk embrio. Kemudian ini yang dinamakan dengan putih telur atau albumin, yang fungsinya sebagai pelindung isi telur dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Kemudian ini yang dinamakan kuning telur atau yolk, yang fungsinya sebagai cadangan utama bagi embrio. Kemudian ini yang dinamakan dengan membran kuning telur atau vitelin, yang fungsinya untuk membungkus kuning telur atau yolk dan mencegah bakteri menembus kuning telur. Kemudian ini yang dinamakan dengan keping kriminal atau zigot, yang fungsinya yaitu untuk calon individu baru. Kemudian ini yang dinamakan dengan tali kuning telur atau kalaza, nih, yang fungsinya yaitu untuk menahan kuning telur agar tetap pada posisinya. Nah, di sini agak sedikit ada kegagalan, kuning telurnya tidak seutuhnya bulat. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa ini yang dinamakan dengan cangkang telur, yang fungsinya yaitu untuk melindungi isi telur, dan ini juga terdapat pori-pori yang fungsinya itu sebagai tempat keluar masuknya udara. Dapat disimpulkan bahwa telur bebek ini hampir sama dengan telur ayam. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui juga bahwa ini yang dinamakan dengan cangkang. Nah, fungsinya juga sama, yaitu untuk melindungi isi telur. Masih sama seperti telur bebek dan telur ayam tadi. Kemudian, ini yang selaput tipis ini yang dinamakan dengan membran cangkang. Membran cangkang. Nah, ini yang dinamakan dengan rongga udara, yang fungsinya yaitu sebagai sumber oksigen untuk embrio. Ini teman-teman bisa dilihat. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini yang dinamakan dengan albumin atau putih telur. Kemudian ini dinamakan dengan kuning telur atau yolk. Kemudian ini yang dinamakan dengan membran kuning telur atau vitelin. Nah, kemudian untuk kalaza, ini adalah kalaza. Namun kalazanya hanya sedikit di sini. Kalaza atau tali kuning telur. Nah, ini adalah gambar telur yang lebih jelas dengan bagian-bagiannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa telur itu memiliki bagian-bagian, diantaranya yang pertama yaitu cangkang telur yang berfungsi untuk melindungi isi telur. Kemudian yang kedua yaitu membran luar yang berbentuk seperti selaput tipis yang berfungsi untuk melindungi isi telur dari zat yang tidak diinginkan. Kemudian putih telur
atau albumin sebagai pelindung isi telur dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan minuman. Kemudian kuning telur atau juga disebut sebagai yolk yang berfungsi untuk cadangan makanan utama bagi embrio. Kemudian embrio atau juga disebut dengan keping germinal yang berfungsi untuk calon individu baru. Nah, ada juga yang namanya rongga udara yang berfungsi untuk sumber oksigen untuk embrio. Kemudian juga ada kalaza atau yang disebut juga sebagai tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada posisinya. Kemudian ada membran vitelin atau juga disebut sebagai membran kuning telur yang berfungsi untuk membungkus kuning telur dan mencegah bakteri menembus kuning telur. Kemudian juga ada membran dalam yang berfungsi untuk pelindung sel embrionik dalam telur. Ini yang dinamakan dengan membran cangkang selaput tipis. Setelah dibelah menjadi dua bagian, dapat dilihat bahwa di sini ada namanya putih telur. Kemudian di sini juga ada yolknya atau kuning telur, dan di sini ada rongga udaranya. Langkahnya sama seperti telur ayam. Dapat dilihat bahwa di sini juga ada albuminnya atau telur atau putih telur. Kemudian di sini juga ada kuning telur atau yolk. Di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa ada rongga udaranya. Sebelum kita ketahui dulu ini yang namanya cangkang ya. Masih sama seperti telur bebek dan telur ayam karena ini sama-sama tergolong ke Aves, jadi sama bentuknya juga sama. Nah, ini dinamakan dengan putih telur, yang dinamakan dengan membran cangkang yang selaput tipis. Ini yang dinamakan dengan rongga udara, teman-teman. Kita belah menjadi dua, namun dengan perlu kehati-hatian. Nah, sama kan teman-teman, bentuknya seperti telur ayam dan telur bebek. Nah, ini putih telurnya atau albumin, kemudian ini kuning telur atau yolk. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah bahwa telur ayam, puyuh, dan bebek tergolong ke tipe yang sama, yakni tipe telolecital berdasarkan penyebaran yolknya dan megalecital berdasarkan jumlah yolknya. Nah, ini disebabkan karena ayam, puyuh, dan bebek termasuk ke golongan Aves. Dokumentasi. Demikianlah praktikum pada saat ini. Pada praktikum ini terjadi kegagalan pada telur ayam karena telur ayamnya tidak seluruhnya tidak menyatu dengan baik pada kuning telurnya. Namun sudah digantikan dengan ini. Sudah dapat telur yang kuning telurnya sedikit rapi. Sekian video pada materi tipe-tipe telur pada saat ini. Terima kasih.